Dalau pineh kerung urung kemawi. Oh tajak umi udun membanja. Longdang di sini konjak mecae. Tapi jak pegah semangat ke pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubashirina wa mundzirina wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan kita bermacam-macam rahmat dan telah melimpahkan kita bermacam-macam nikmat, di antara lain yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Seandainya ranting pohon kita jadikan sebagai pena, air lautan kita jadikan sebagai tintanya, dan dedaunan kita jadikan sebagai lembarannya, namun tidak cukup bagi kita untuk menghitung berapa banyakkah, berapa besarkah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat bermahkotakan salam, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan kita, pemimpin umat manusia, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita umatnya dari zaman peradaban menyembah batu lata wa uzza hingga ke zaman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ta'zim keikraman saya kepada Al-Mukarram Abadi dan keluarga yang kita muliakan bersama, dan kepada staf-staf Dewan Guru baik yang mengajarkan siang ataupun malam yang kita hormati bersama, dan kepada Dewan Juri yang telah menilai saya dengan seadil-adilnya, dan umumnya kepada seluruh santriwan yang masih bernaung di bawah sayap malaikat dirindukan oleh syurga. Hadirin Dewan Haki yang saya muliakan, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Maka oleh karena itu pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai akan datang, sesuai dengan fitrahnya pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara dan agama. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Alain, seorang punjangga Mesir, berkata, inna fi yadi subbani abral ummati wa fi aqdamiha hayyadaha. Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Hadirin yang dirindukan oleh syurga, mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa dan agama Islam, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa patah kata yang apabila dipatah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, dan yang apabila disusun menjadi sebuah teks yang bertema pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa dan agama. Ikhwanul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagai landasan awal, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul 'azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang begitu lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Ikhwanul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat di atas jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental dan intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemaslahatan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari virus tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat. Maka oleh karena itu hadirin, wajib bagi saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental dan intelektual. Sebagaimana Insinyur Dr. Profesor Insinyur B.J. Habibie dalam suatu kesempatan mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang kelima yang sangat mengerikan adalah lemah akhlak. Hadirin yang dirindukan oleh surga, jikalau 5 kelemahan ini sudah melekat pada generasi dan pemuda kita sebagai generasi penerus bangsa dan agama, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, di negeri petuah ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikomandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikorodormo, Jong Islam Temple, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi sojibor, dan bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku pemuda dan remaja saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita cintai ini. Seperti pepatah Inggris mengatakan, "The young today is the leader tomorrow." Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagai contoh bagi para pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-13 yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Hadirin, Ashabul Kahfi merupakan simbol bagi pemuda beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda
pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Bagi mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Maka oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan agama Islam, marilah kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan untuk bekerja demi kemajuan negara kita dan agama yang kita cintai ini. Ya malu masyitu, bekerjalah dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah kinerja agar ekonomi, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada generasi dan pemuda kita sebagai generasi penerus bangsa, maka generasi penerus dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari syarahan tadi dapat saya simpulkan bahwa pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa adalah pemuda yang memiliki iman dan takwa, serta pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas demi kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita cintai ini. Dan pemuda yang memiliki kerja pikir, kerja keras dan kerja tak mengalah, itulah pemuda yang kita dambakan pada suatu hari nanti. Seperti pepatah mengatakan, siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, silahkan tidur dalam keterbatasan. Siapa yang tidak ingin untuk meningkatkan skill dan keterampilannya, siap-siap meradap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya, siap-siap digilas oleh kemajuan zaman. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.